Ketua KPU terbukti langgar etik, status pendaftaran Prabowo Gibran di Pilpres 2024 disebut tetap sah. Dilansir dari suara.com, berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bahmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden, wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Raka Buming Raka. Eksistensi sebagai legal subject pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional serta legitimate, kata Fahri dalam keterangan tertulis Senin 5 Februari 2024. Fahri menerangkan, dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan, yaitu putusan MK nomor 90/PU/11/2023 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik. Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengetahukan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Artinya, KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU/11/2023. Tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, ujar Fahri kembali. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memvonis Ketua Umum Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari dan 6 anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pemilu 2024. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya yakni Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idros, Persadahan Harahap, Idam Holik, dan M. Afifudin juga dijatuhi sanksi peringatan. Ketua DKPP Hedi Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Menurutnya, vonis yang telah diputuskan tersebut terhadap Hasyim Asyari DKK itu murni soal kode etik, sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu. Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga. Ini murni soal etik penyelenggara pemilu, kata Hedi saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Senin. Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya, putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkara beda, yang dulu yang soal pengaduan lain yang berbeda. Itu aja, tuturnya kembali. Hasyim bersama 6 anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara nomor 135/PKI/DKPP/12/2023, Imam Munandar P nomor 136/PKE/DKPP/12/2023, dan Romandong Damanik nomor 141/PKE/DKPP/12/2023.